Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1100 sudah keluar Leo. Dan ini belum versi lengkapnya. Jadi kalian tunggu, akan Mimin kabari selanjutnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1100 diberi judul Terhubung dengan Surat Kuma. Bagian pertama, Gorosei Sainjay Garcia Saturn memaksa Kuma menjadi si Chibukai dan cyborg yang tidak punya pikiran atau ingatan, atau dia dan Bani akan ditangkap. Berlanjut, Bartolomeu Kuma mematuhinya, tetapi menegosiasikan keselamatan Jewelry Bonnie sebagai imbalannya. Operasi keduanya membutuhkan waktu yang lama dan dilakukan di laboratorium Egghead di bawah pengawasan Kizaru. Berlanjut setelah operasi selesai, Jewelry Bonnie kembali ke kerajaan Sorbet dan Kuma menjadi si Chibukai. Kita dapat melihat reaksi dari para si Chibukai lain terhadap Kuma. Di akhir chapter, Kuma mengirim surat ke Jewelry Bonnie di mana dia mengucapkan terima kasih padanya. Di panel terakhir, Bartolomeu Kuma tiba di desa Fusa, kampung halaman kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Dan kabar terakhir, dikabarkan jika minggu depan tidak libur. Mantap! Leo, setelah kita membahas dan membedah One Piece chapter 1100, marilah kita membahas beberapa informasi anime atau manga One Piece yang beredar dalam 1 minggu belakangan ini. Dengan informasi pertama dimulai tentang sebuah petunjuk kekuatan dari Monkey D. Dragon yang sedang banyak diperbincangkan oleh penggemar One Piece dalam 1 minggu belakangan ini. Sebuah petunjuk yang kita dapatkan dari salah satu dialog Monkey D. Dragon dalam One Piece chapter 1099, tepatnya saat pembicaraan antara dirinya dengan Bartolomeu Kuma, di mana Dragon berkata kepada Kuma, "Pergilah kemanapun, angin takdir membawamu." Sebuah dialog yang bermakna mendalam dari Monkey D. Dragon. Kemudian setelah marga anime mencari tahu tentang makna di balik dialog tersebut, marga anime menemukan fakta bahwa dalam terjemahan bahasa Jepang, dialog Monkey D. Dragon ditulis oleh Oda Sensei menggunakan font khusus, berbeda dengan font pada dialog lainnya, di mana dalam dialog tersebut Oda Sensei mungkin mengisyaratkan bahwa angin ada kaitannya dengan kekuatan milik Monkey D. Dragon. Hal tersebut diperkuat dengan panel manga One Piece yang menampilkan kemunculan Monkey D. Dragon yang selalu dibarengi dengan hembusan angin. Kita bisa menyaksikan saat pertama kali Dragon muncul di manga One Piece pada chapter 100. Kala itu terdapat panel manga yang menampilkan Dragon seolah-olah mengendalikan angin badai untuk menyelamatkan Luffy dari Smoker. Lalu kemudian, adegan yang tidak jauh berbeda juga bisa kita jumpai tepatnya pada chapter 587, saat warga Grey Terminal terjebak dalam lingkaran api raksasa, di mana terdapat sebuah adegan yang menampilkan sebuah angin besar menghancurkan lingkaran api tersebut, yang menciptakan sebuah jalan untuk para warga Grey Terminal yang tertuju ke kapal utama Monkey D. Dragon. Lebih jelasnya lagi, pada One Piece chapter 794, kita bisa melihat Monkey D. Dragon secara tiba-tiba berpindah dari lokasi dirinya saat menyelamatkan Sabo ke kapal miliknya, di mana kita tahu lokasi kapal utama Dragon dengan lokasi Sabo tenggelam itu sangat jauh dari kerajaan Goa ke desa Shimotsuki. Dari sini kita bisa menilai bahwa angin ada kaitannya dengan kekuatan Monkey D. Dragon, karena panel manga berkali-kali menampilkan kemunculan Monkey D. Dragon dibarengi dengan hembusan angin. Namun kira-kira buah iblis apa yang Dragon miliki ya Leo? Di sini marga anime berasumsi bahwa kekuatan Monkey D. Dragon adalah Win-Win Devil Fruit. Dari beberapa clue yang kita bahas tentang angin berkaitan dengan Dragon, kita bisa berasumsi bahwa Dragon berkemungkinan mempunyai kekuatan angin, atau lebih tepatnya logia angin.
Karena kita tahu Monkey D. Dragon dulunya adalah mantan angkatan laut yang kekuatannya mungkin bisa disejajarkan dengan admiral atau orang-orang seperti Akainu dan juga Kizaru. Dari gambaran bahwa admiral masa lalu pengguna kekuatan Logia, sangat masuk akal bahwa Dragon juga pengguna Logia, seperti kekuatan rekan-rekannya kala itu. Dan kita tahu hingga saat ini Logia angin belum diperlihatkan Oda Sensei di dunia One Piece. Jadi sangat pas nantinya jika Monkey D. Dragon dikonfirmasi Oda Sensei sebagai pengguna kekuatan angin di dunia One Piece. Ini mungkin adalah kekuatan yang cocok untuk Dragon karena dirinya melambangkan kebebasan di dunia One Piece dan hal tersebut terhubung atau sesuai dengan angin yang memang bebas dan tak terhalangi. Lalu kemudian informasi atau berita kedua yang banyak diperbincangkan dalam 1 minggu sebelumnya adalah berakhirnya anime Ars Wano Kuni setelah menemani kita selama 5 tahun lamanya. Ars Wano Kuni telah berjalan cukup lama sebagai ars terpanjang dalam anime One Piece, dimulai dari episode 890 hingga berakhir pada One Piece episode 1085, di mana di Ars Wano Kuni kita disuguhkan dengan episode-episode terbaik seperti episode 1015, episode 968, episode 1062, dan masih banyak lagi. Dengan selesainya episode 1085 pada hari Minggu kemarin, menutup babak keempat Ars Wano Kuni dengan kemenangan pasukan aliansi samurai Ming dan bajak laut melawan aliansi 2 Yonko, dan berakhirnya Ars Wano di episode One Piece tersebut. Tentunya kita akan disuguhkan dengan perjalanan selanjutnya dari bajak laut Yonko Mugiwara no Luffy ke Pulau Egghead. Namun sebelum itu, pada episode minggu depan, anime One Piece akan terlebih dahulu mengadaptasi chapter 1058, memperkenalkan kepada dunia tentang terbentuknya organisasi Cross Guild yang dikepalai oleh Lord Buggy, Mr. Crocodile, dan Takanomi Dracul Mihawk, dan poster buronan terbaru dari bajak laut Mugiwara no Luffy. Menarik kan Leo? Anime Ars Wano Kuni yang telah menemani kita akhirnya berakhir, dan Marga Anime akan memberikan beberapa informasi tentang anime One Piece pada ars selanjutnya berdasarkan berita dari Twitter anime One Piece. Kita mendapatkan informasi jika anime adaptasi Ars Egghead akan dimulai pada tanggal 7 Januari 2024 dengan animasi dan grafik yang luar biasa. Kita juga diperkenalkan dengan desain warna dari penampilan bajak laut Mugiwara no Luffy dan perkenalan karakter Fang 02 yaitu Lilith. Dengan dimulainya Ars Egghead pada bulan Januari depan, tentunya kita bersemangat karena banyak pertarungan hebat dan misteri One Piece yang akan kita tunggu selanjutnya. Menarik untuk ditunggu. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.